Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 12 Agustus 2025, dengan tema Berlomba Sampai Akhir. Firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8, terjemahan baru 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk penyertaan, kasih, karunia, dan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8, terjemahan baru 2. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun, engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita pahami isi hati Tuhan buat kita hari ini. Apa nasihat Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima? Di ayat yang ketujuh, apa yang telah diakhiri dengan baik oleh Rasul Paulus? Dan kepada siapa saja mahkota kebenaran itu disediakan oleh Tuhan, ada di ayat 8. Sobat WB yang terkasih, kita semua rindu untuk finishing well dalam semua hal yang kita kerjakan, termasuk dalam perlombaan iman. Tetapi kenyataannya di tengah segala kesulitan dan tekanan, kita sering goyah. Banyak godaan yang membuat kita mau menyerah, lelah, kecewa, luka hati, bahkan kehilangan arah. Rasul Paulus mengingatkan untuk terus siap sedia, menguasai diri dalam segala hal, sabar dalam penderitaan, melakukan pekerjaan pemberita Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Paulus di akhir hidupnya tidak berkata bahwa dia menang, tetapi dia sudah memelihara iman. Yang paling penting dalam perlombaan iman bukan menjadi paling hebat, paling menonjol, atau paling berpengaruh, atau dikenal banyak orang. Tetapi bagaimana kita tetap setia dan menjaga hati tetap teguh percaya dalam iman sampai akhir. Tuhan tidak minta kita sempurna. Dia minta kita tetap berpegang padanya sampai pada akhirnya. Sobat WB yang terkasih,
Mari kita akhiri perlombaan iman, sekalipun pernah terjatuh, terluka, ataupun mengalami penolakan. Teruslah bertahan dan bangkit lagi. Pilihlah untuk percaya bahwa Allah di pihak kita, dan Dia tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Kasih karunia, kekuatan, dan sukacita Dia berikan kepada kita, sampai akhirnya kita layak mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi semua orang yang menanti-nantikannya. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami terus berjalan bersama Engkau, untuk kami terus percaya kepada Engkau, untuk kami terus beriman kepada Engkau, dan kami terus melakukan perjalanan iman kami, walaupun di dalam kehidupan kami banyak menghadapi tantangan, persoalan, dan apapun yang selalu dapat menggoyahkan iman kami. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami, sehingga kami bisa terus berserah, bersandar, dan berjalan bersama Engkau di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setia sampai akhir dan berpegang pada pengharapan kita sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah komitmen seorang murid Kristus.